Di dalam materi ini, saya akan membahas tentang atribut produk, siklus hidup produk, klasifikasi produk, dan strategi pengenalan produk baru. Sebelum melakukan pemasaran, produsen terlebih dahulu memproduksi produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Di dalam atribut terdapat merek. Menurut Kotler, merek adalah nama istilah, simbol atau lambang dengan warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Tujuan adanya merek adalah sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Yang kedua ada kemasan. Menurut Kotler, kemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Selanjutnya ada pemberian label. Label menurut Kotler adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Selanjutnya ada siklus hidup produk. Perancangan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu yang pertama ada tingkat paling dasar. Tingkat paling dasar adalah produk inti yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Yang kedua, ada tingkat produk aktual. Perencana produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Produk aktual mempunyai 5 macam karakteristik, yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Lalu yang ketiga ada tingkat produk tambahan. Perencana produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Selanjutnya ada klasifikasi produk. Dalam klasifikasi produk terdapat produk konsumen. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Produk sehari-hari adalah produk dan jasa konsumen yang pembeliannya sering, seketika, hanya sedikit membanding-bandingkan, dan usaha minimal. Biasanya harga produk ini rendah dan tempat penjualannya tersebar luas. Produk sehari-hari lebih lanjut menjadi produk kebutuhan pokok, produk impuls, dan produk keadaan darurat. Selanjutnya, ada produk shopping. Produk shopping adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli, sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, dan gayanya. Ketika membeli produk shopping, konsumen menghabiskan banyak waktu dan usaha mengumpulkan informasi dan membanding-bandingkan. Produk shopping dapat dibagi menjadi produk shopping homogen dan produk shopping heterogen. Selanjutnya ada strategi pengenalan produk. Yang pertama ada menarik pasar. Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Dalam hal ini, produk baru ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses operasi. Kebutuhan pelanggan merupakan dasar utama untuk pengenalan produk baru. Selanjutnya ada mendorong teknologi. Pendekatan ini menyarankan bahwa Anda harus menjual apa yang Anda dapat buat. Sehingga demikian, produk baru diperoleh dari teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Ini merupakan pekerjaan pemasaran untuk menciptakan pasar dan menjual produk yang dibuat. Selanjutnya ada antarfungsional. Dalam pandangan ini, pengenalan produk baru adalah bersifat antarfungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Proses pengembangan produk baru tidak dilakukan dengan menarik pasar ataupun mendorong teknologi, tetapi ditentukan oleh usaha antarfungsi yang terkoordinasi. 4 alasan desain grafis berperan penting dalam dunia digital marketing. Menentukan sebuah gambar dalam suatu karya dalam pekerjaan sangat berperan penting, bahkan banyak yang bilang bahwa sebuah gambar dan juga ilustrasi dari media dapat menyampaikan berjuta cerita di dalamnya. Bahkan sebuah gambar juga mampu menyentuh perasaan seseorang ketika melihatnya, sedih, senang, terpuruk, bahagia.
Maka dari itu gambar mampu mempengaruhi kondisi psikologis orang yang melihatnya, dan tidak salah juga apabila gambar mampu mengalahkan ribuan untaian kata. Berbicara perihal gambar, tidak lepas dari pesan sebuah desain grafis, pengaruh desain grafis sangat besar terhadap sebuah bisnis. Desain grafis yang diolah dengan baik mampu menarik audiens untuk peka terhadap produk yang ditawarkan, dan akhirnya mau membeli atau menggunakan produk tersebut. Alangkah baiknya, setiap gambar memiliki arti dan pesan tersendiri untuk tujuan yang dimaksud, maka sebuah desain grafis yang berhubungan dengan penjualan, biasanya berhubungan dengan digital marketing. Saat ini digital marketing merupakan sebuah strategi marketing yang cukup banyak digunakan, terutama pada masa pandemi seperti ini, di mana semua orang lebih banyak menggunakan gadget untuk melakukan transaksi online, dan tidak bisa melihat secara langsung produk yang dijual. Penggunaan digital marketing pada media sosial sangat mempengaruhi penjualan suatu barang jasa, sehingga dibutuhkan konten desain grafis yang mampu membuat konsumen atau audiens tertarik dengan produk tersebut. Sehingga sebuah desain yang dibuat tentunya harus memiliki nilai khas dan pembeda dari para pesaing. Dengan adanya sebuah desain konten digital marketing yang bagus, mampu menggambarkan suatu kualitas dan kemampuan dari penjual terhadap produknya, maka dari itu penting untuk kita pahami bahwa desain tidak bisa hanya sekedar desain, kita juga harus sadar dan paham apa tujuan utama dari desain tersebut. 1. Membentuk branding. Desain grafis diperlukan untuk menciptakan logo, jargon, dan ciri khas visual dari sebuah brand. Hal ini akan menjadi identitas brand dan membuatnya berbeda dari brand-brand lainnya. Jika ingin bisnis Anda berkembang, branding adalah salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi untuk menciptakan identitas bisnis Anda. 2. Meningkatkan daya tarik produk. Desain grafis yang unik dan menarik dengan komposisi warna, tata letak, tipografi, dan foto produk yang sesuai dapat membuat konsumen semakin tertarik. 3. Menciptakan komunikasi yang efektif. Desain grafis dapat menggantikan tulisan panjang sebagai sarana pemasaran produk. Hanya dengan melihat satu poster atau satu unggahan di medsos, calon konsumen akan menangkap pesan yang hendak disampaikan produsen. Cara tersebut menjadi efektif untuk memasarkan produk pada era digital seperti saat ini, karena orang lebih suka melihat gambar dan infografis daripada membaca teks panjang. Desain grafis tidak hanya membuat pemasaran produk jadi lebih menarik, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sebuah brand kepada konsumennya. Sebagai contoh, konsumen akan merasa aman dan lebih percaya pada sebuah brand saat ia dapat melihat informasi kandungan makanan beserta panduan atau cara konsumsi pada kemasan produk. 4. Alat untuk mengukur seberapa besar tujuan yang dicapai. Dengan sebuah desain, kita akan melihat seberapa besar tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan akan tergambar melalui desain yang telah dibuat. Sebuah desain harus memiliki sebuah kekhasan sebagai pembeda dengan pesaingnya. Jadi desain grafis sangat berpengaruh sekali dalam marketing. Sebuah brand produk perusahaan jika tak memiliki desain yang menarik maka akan sulit untuk dipasarkan, dan sebagus-bagusnya desain jika tidak dibarengi dengan branding atau marketing yang bagus akan percuma. Juga, itulah alasan mengapa desain grafis memiliki peran yang begitu penting di dunia marketing era kini.